Mengenai kondisi atau inflasi terendah di sepanjang tahun 2024. Tapi kalau kita lihat Ibu di sisi lain, aktivitas manufaktur Indonesia akhirnya bangkit setelah 5 bulan terpuruk. Menurut pandangan atau menurut pengamatan Bu Mari sendiri, apa sebetulnya yang membuat sektor manufaktur ini mampu untuk kembali bangkit? Ya, kalau yang Anda maksud adalah, PMI akhirnya setelah 5 bulan kontraksi, akhirnya di Desember menunjukkan, kenaikan sehingga di atas 50 ya, kalau, kalau nggak salah 51,2 itu berarti ada ekspansi di sektor manufaktur. Tentu itu, berita baik ya. Dan itu mungkin menunjukkan, kalau kita perkirakan mengapa terjadi perbaikan, karena mungkin pertama, banyak yang menunggu dan mengevaluasi wait and see, melihat pemerintah yang baru di bulan Oktober, arah kebijakannya kemana, dan tentu di ujung tahun itu banyak berbagai, perubahan peraturan yang mempengaruhi, sektor manufaktur seperti UMP maupun, PPN ya. Dan setelah terjadi keputusan dan kejelasan mungkin itu akhirnya yang membuat, perencanaan dari ekspansi manufaktur itu mungkin lebih lebih pasti gitu ya. Mungkin ini perkiraan mengapa terjadi perbaikan di ujung tahun. Nah, kalau kita, ingin benar-benar mendalami tentunya sektor manufaktur itu kan besar ya. Jadi sektor mana saja yang kita perkirakan, bisa, mengalami perbaikan ya. Kalau kita lihat kepada data dari sejak Covid dan setelah Covid, masalah yang dihadapi sebetulnya apa yang disebut sebagai scarring ya, dalam arti kalau tren pertumbuhan sebelum Covid itu seperti ini, kemudian terjadi Covid dan mestinya ada proses kembali kepada trajektori sebelum terjadi Covid ya. Banyak sektor yang masih di bawah, trajektori yang harusnya terjadi jika tidak terjadi Covid gitu ya. Dan, banyak yang di dalam sektor sektor manufaktur itu adalah yang justru yang padat karya, seperti makanan dan minuman, TPT, alas kaki, furniture itu masih di bawah trajektori ya. Jadi yang kalau kita kan harapkan sektor manufaktur berkembang, investasi, ekspansi terjadi penyerapan penambahan, tenaga kerja ya, dan ini kunci tadi dari daya beli. Nah, yang kelihatannya masih yang membaik adalah yang sektor yang lebih capital intensif, yang banyak yang terkait dengan, hilirisasi seperti, sektor, logam dasar, sektor yang terkait dengan mineral dan, konstruksi alat berat dan seterusnya ya. Jadi ini mungkin, salah satu dimensi yang perlu kita pelajari di dalam melihat, ekspansi dari sektor manufaktur yang kita harapkan ya. Jadi, kembali lagi kepada masalah, oke, apa yang dihadapi oleh sektor-sektor, setiap sektor tuh menghadapi masalah yang berbeda. Untuk beberapa sektor karena ada hilirisasi, ada proses, ya electric vehicle dan seterusnya, ini ada proses yang akan positif. Tapi, untuk industri yang padat karya saat ini mereka masih banyak, keluhan ya, antara lain kenaikan, biaya, jadi di satu sisi UMP membantu, kenaikan UMP, dan gaji memang koreksi terhadap, penurunan gaji real di masa yang lalu sejak Covid, tetapi di sisi lain itu juga menjadi beban juga, meningkatkan beban atau cost of production, terhadap, industri padat karya. Nah, ini pengimbangannya bagaimana, kuncinya bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana di jangka pendek ada, langkah-langkah pemerintah juga untuk, membantu, sektor padat karya untuk kembali berkembang. Karena intinya bagaimana kita mengembangkan investasi, untuk sektor manufaktur yang, menangkap opportunity karena terjadi relokasi terkait dengan adanya geopolitik antara China dan US, perkiraan tarif yang akan dikenakan ke China dari US, itu ada relokasi kan di sektor manufaktur. Bagaimana kita menangkap investasi tersebut, menangkap investasi yang mempunyai multiplier effect yang besar, baik untuk penciptaan lapangan pekerjaan maupun penciptaan pendalaman dari, industri manufaktur.